ya, lalu dia pergi suatu tempat dan banyak sekali yang dia hisap, akhirnya overdosis. Ya, ketika overdosis, maka seketika juga dia meninggal dunia. Maka bisa saja mati di dalam keadaan tidak dalam keadaan beragama Islam. Maka oleh karena itu harapan kita mati dalam keadaan beragama Islam. Maka alhamdulillah, salah satu rahmat Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah membawa ajaran agama Islam. Dan sekarang kita dalam keadaan beragama Islam. Kalau sekolah, ada nggak yang dari non Muslim tadi yang sekolah di sini? Ada ya? Nggak masuk di sini. Nah, tapi yang hadir di sini alhamdulillah. Kita orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW dan kita telah memeluk agama Islam. Maka nikmat yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam. Lalu adik-adik, senang nggak kita menjadi orang beragama Islam? Ya, alhamdulillah. Bayangkan kalau seandainya itu kita lahir ya, kita tidak ke masjid, tapi kita menyembah ya Tuhan ada di tempat-tempat peribadatan orang-orang non-muslim tersebut. Kita tidak sholat, kita tidak puasa Ramadan, kita tidak berhijab ya seperti perempuan-perempuan yang hari ini. Kalau saya lihat ini pakaian anak SMA 1 ini Pak, itu sama seperti pakaian anak pesantren saya lihat, luar biasa. Berarti nampak identitas keislaman yang ada di SMA negeri ini. Alhamdulillah ya. Nah, tapi yang kebutuhannya laki-laki seperti itu ya. Maka oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah karena telah diberikan akan nikmat Islam. Ini satu. Yang kedua Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Setelah kita bertakwa, maka berikutnya jangan kita ikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Yaitu berbuat maksiat, berbuat dosa. Saya tanya dalam kegiatan seperti ini, ada nggak syaitan menggoda kita? Ada nggak godaan syaitan di sini? Apa di atas kursi apa? Ada tas bapak cari dia. Ada orang itu astuti, tahu astuti? Asal tunduk tidur, tunduk dikit tidur terus ya. Apalagi godaan syaitan di sini? Handphone, ya, HP. Ustaz ceramah, dia main HP juga di belakang. Main media sosial juga. Tapi ada juga yang di sini ya, tujuannya pakai HP kan, nah, dia mau foto Ustaznya, mau di-share di media sosialnya. Nah itu bagus ya. Hari ini saya mengikuti kegiatan maulid seperti itu. Itu sesuatu yang positif. Nah maka seperti kata Pak Kepala Sekolah tadi, nah, ketika ceramah kita tidak boleh menggunakan handphone karena itu salah satu langkah daripada godaan syaitan. Begitu juga dalam lokal, kalau ada guru yang sedang belajar, yang mengajar, itu kita tidak boleh menggunakan handphone. Ini termasuk adab. Imam Syafi'i, ini saya sampaikan, ketika beliau belajar dengan Imam Malik dalam sebuah kelas, tiba-tiba jatuh daun dari atas, kena pundak Imam Malik. Dan Imam Syafi'i tidak berani memberitahu itu kepada Imam Malik, takut terganggu
arti Rabi'ah? Rabi'ah apa artinya? Ya, tanda. Ya, yang jelas saya kan terlalu dengar. Apa? Coba boleh berdiri siapa tadi? Ya, kalau benar saya kasih hadiah ya. Ya, kalau benar saya kasih hadiah. Saya tantang. Apa arti Rabi'ah? Tanda. Oke. Ada yang lain yang di sini ada yang tahu apa arti Rabi'ah? Sambil kita belajar bahasa Arab ya, bisa biar nanti bisa ke Arab gitu ya. Yang perempuan, maaf, ada tahu apa arti Rabi'ah? Mungkin ada yang bernama Rabi'ah di sini kan? Yang di atas ada tahu apa arti Rabi'ah? Bulan. Ya, terima kasih. Ya, Anda mengucapkan terima kasih saja. Ya, terima kasih dia sudah menjawab. Jadi kalau guru itu harus mengapresiasi muridnya. Walaupun salah kita ucapkan apa? Terima kasih. Rabi'ah itu artinya musim semi. Ya, musim yang dimana musim itu sudah mulai tumbuh biji-bijian. Ketika musim musim apa namanya dingin itu sudah berakhir, masuk musim yang namanya Rabiul Awal. Rabi artinya musim semi, musim ketika muncul biji-bijian, muncul buah-buahan, mulai bersinar kembali, bersemi kembali bunga-bunga. Karena di Arab itu ada 4 musim. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami pernah tinggal di Arab itu ada 4 musimnya. Ada namanya asyita, itu musim dingin. Kalau di Arab musim dingin, itu kalau pakai baju kita, itu hampir 4 lapis kita pakai. Saking kan dingin. Kalau kaos kaki, nggak cukup dengan kaos kaki yang tipis, harus kaos kaki yang tebal. Ya. Kemudian ada lagi namanya al-kharif, itu musim panas. Saya pernah juga tinggal di Sudan. Di Sudan itu ada 2 musim. Ada yang tahu ini? Sini. Kira-kira apa? Di Sudan itu ada 2 musim di Sudan. Kira-kira ada yang tahu musim apa? Yang tahu ya, jangan pernah ke Sudan ya. Di Sudan itu musimnya cuma 2. Musim panas dan panas sekali. Nah, itu dia. Ngeri ya. Kalau udah tingkat panasnya sampai 53 derajat. Kalau kita itu yang dipisah, itu bisa keluar darah daripada hidung. Itu musim dari sana. Kemudian ada lagi namanya musimnya ada tadi, kalau musim panas namanya as-saif. Saif itu artinya panas. Musim yang berikutnya musim gugur, itu disebut dengan al-kharif. Itu selesai musim panas tiba. Yang terakhir al-rabi'ah, itu artinya musim ya, di mana ada musim semi dan muncul buah-buahan. Ini kalau orang bertanya kepada kita, apa arti al-rabi'ah? Rabi' artinya adalah musim semi, di mana munculnya biji-bijian atau buah-buahan. Ini kalau di negara Arab. Pada musim inilah baginda Muhammad SAW dilahirkan. Seakan-akan kalau kita diidentik dengan munculnya biji-bijian, munculnya buah-buahan, berarti ada yang baru yang muncul, ada sesuatu yang unik yang muncul. Siapa dia? Kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Ini saya session pertama ceramah ini saya ulas sejarah sedikit. Jangan sempat kita lupa dengan sejarah, ini paling penting. Kalau kita ingin mencintai Rasul dan ingin menjadi orang Islam yang benar, ini kita harus baca dan pelajari sejarah Rasulullah SAW. Kemarin saya mengajar di kampus, jadi maaf ya, ini off the record saja. Saya bertanya kepada mereka, pertanyaan yang ringan saja. Ya, ini tingkat kampus ya. Apa saya tanya? Umur berapakah Nabi Muhammad itu menjadi Rasul? Ya. Berapa tahun? Berapa tahun? Ya, sini sepakat berapa tahun? 40 tahun. Kalau yang diam berarti yang tahu seperti itu ya. Nah, apa mereka jawab? Umur 35 tahun Ustaz. Umur 36 tahun Ustaz. Ada yang mengatakan umur 25 tahun. Padahal udah tingkat perkuliahan.
Nabi saja menjadi Rasul, nggak tahu dia berapa umur. Bagaimana juga dengan sejarah-sejarah yang lain. Maka oleh karena itu, saya hari ini sedikit yang mengulas sejarah ini, ya tentang kelahiran Rasulullah SAW hingga beliau wafat. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal, yang disebut pada waktu itu Amul Fil, tahun gajah. Tahun apa? Pas bilang gajahnya dengan bilang orang tahun gajah gitu ya. Sekarang kan nanti kita lihat dia gajah ya. Tahun apa? Tahun gajah. Jadi ke bawah aja gitu ya. Udah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena waktu itu ada penyerangan ya dari tentara Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, yang mereka membawa pasukan bergajah. Itu Abraha. Dia telah membuat Ka'bah tandingan di Yaman. Saya alhamdulillah, jadi bukan maksudnya dia hanya menyampaikan bahwa di sana itu ada sesuatu hal yang harus kita lihat, sejarah ya. Ada Ka'bah tandingan di Yaman itu. Saya sudah sampai di situ. Nah, sekarang tidak dibugar, hanya saja seperti bangunan kuno biasa saja, tetapi itulah Ka'bah yang dibuat oleh Abraha. Dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah supaya orang masuk ke dalam Ka'bahnya. Nah, ini mungkin nanti ada adik-adik yang pergi ke Yaman, itu boleh tanya nanti di mana Ka'bahnya Abraha itu ya. Nah, tapi jangan nanti tawaf pula di sana ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu sesuatu yang dilarang. Yang boleh hanya di Masjidil Haram saja. Sudah. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir menjelang sholat subuh. Kapan lahirnya? Menjelang sholat subuh. Ketika beliau lahir itu ada 3 keajaiban yang mungkin beda dengan kelahiran kita. Pertama, muncul cahaya dari rahim ibunda Nabi. Siapa nama ibunda Nabi? Ada bilang Khadijah di belakang itu. Siapa ibunda Nabi? Ya, ada juga bilang Aisyah gitu ya. Siapa ibunda Nabi yang di atas? Siapa ibunda Nabi? Ya, Abi. Itu cahaya. Muncul cahaya yang menerangi kota Mekah. Sehingga orang-orang Mekah mengatakan apa? Sudah pagi, sudah subuh. Padahal belum terbit matahari, dan mereka berbondong-bondong keluar dari mana pusat cahaya itu. Ternyata pusat cahaya itu dari rumah Aminah. Karena sosok baginda Rasul telah lahirnya menjadi cahaya. Ini yang disebut dengan anta syamsun anta nurun. Nah, seperti itu engkau adalah cahaya. Anta badrun, ada itu lagunya kan? Engkau bagaikan bulan purnama. Sudah. Yang kedua, itu api yang sedang disembah oleh orang Majusi tiba-tiba padam, mati. Ini terkejut mereka. Kenapa bisa mati? Seperti orang misalnya merokok. Dia merokok, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba rokoknya mati. Heran dia, kenapa mati rokok ini? Nah, itu begitulah. Api yang sedang disembah oleh orang Majusi itu tiba-tiba padam seketika. Ini menunjukkan bahwa cahaya kebenaran itu telah lahir. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Dan katakanlah kebenaran telah tiba dan kebatilan itu telah lenyap. Yang ketiga, itu ada namanya maktab, tempat peribadatan oleh orang-orang Nasrani itu tiba-tiba roboh jatuh dari atas. Seketika robohnya, nggak ada gempa, nggak ada angin kencang, tapi tiba-tiba roboh. Inilah kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir ya dalam keadaan tanpa ayah. Ini luar biasa. Bayangkan gimana perasaan secara psikologis ya. Kalau seandainya ada seseorang, kalau dia masih bayi itu belum terasa. Kalau mungkin berumur 2 tahun, jangankan 2 tahun, itu saya punya anak. Ya, anak saya itu umurnya 1 tahun setengah. 2 bulan yang lalu dia udah pandai ngomong. Ya, nampak saja saya di depan pintu itu dia pakai letak kaki gitu. Saya nggak ada di rumah, yang istri telepon, itu video call ya dengan istri, ada anak, nampak anak itu pakai kaki.
Bayangkan kalau seandainya ada anak kecil yang lahir, ya, tanpa ayah, lalu siapa yang akan dia panggil? Ya, maka itu sebuah kesedihan yang ada pada diri seseorang kalau seandainya sempat ya ibunya melahirkan dia tanpa seorang ayah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ini beliau tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun ya secara psikologis, saya sampaikan ini agak ilmiah sedikit. Ada pendapat pakar mengatakan kenapa Nabi itu beliau lahir tanpa ayah. Apa sebab? Ada 3 alasannya. Yang pertama sekali, bahwasanya ya ini alasan utamanya adalah seseorang itu akan dipengaruhi oleh 4 perkara. Dia akan dipengaruhi oleh ayah, dia akan dipengaruhi oleh ibu, dia akan dipengaruhi oleh bacaan, apa yang kita baca itu mempengaruhi kita. Yang keempat, kita akan dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan kita akan mempengaruhi kita. Jadi Nabi Muhammad itu beliau tidak ada ayah, supaya orang tidak mengatakan bahwa wahyu itu bersumber dari ayah beliau. Ini kalau kita mau kaitkan dengan ya kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai agama. Kemudian yang paling bergembira ketika Nabi Muhammad lahir itu adalah namanya Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Itu paman Nabi dan juga nanti dia akan menjadi musuh Nabi. Dia mengetuk semua pintu-pintu rumah orang. Dia mengatakan apa? Muhammad, anak saudaraku telah lahir. Anak saudaraku telah lahir, dia sampaikan. Dan juga dia memerdekakan seorang budaknya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah yang nanti juga akan menjadi ibu susu Nabi. Kabarnya dalam Sahih Bukhari, setiap malam Senin dan hari Senin, Abu Lahab itu bebas siksaan kubur. Atau dia Allah bebaskan daripada azab kubur. Apa sebabnya? Karena beliau gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab saja itu Allah bebaskan daripada azab kuburnya. Ketika beliau gembira dengan kehadiran Nabi, bagaimana pula dengan kita yang beragama Islam ini? Hari ini kita laksanakan Maulid Nabi, kita merayakan Maulid Rasul ya. Kita berterima kasih kepada beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau sangat luar biasa. Kita buat acara-acara seperti ini. Jadi tentunya beliau tahu ya, dan beliau hadir ya seperti itu. Dan ini luar biasa juga kepala sekolah yang menginisiasi hari ini langsung di hari-hari. Tentu kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ketika nanti kita mendapat ya di hari kiamat dengan beliau, dan beliau nanti bisa kita langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini harapan kita. Umur 4 tahun ibunya wafat. Dibayangkan ya, ibu wafat. Kalau ibu yang wafat, ini sesuatu yang amat sangat menyedihkan kita. Sebab rumah tangga itu banyak dikendalikan oleh seorang ibu. Ya, ibu kita memberikan kita makan, ibu kita memberikan kita pakaian, ibu kita memberikan kita kasih sayang. Bayangkan di saat umur 4 tahun ketika kasih sayang itu ya sangat luar biasa diberikan ibunya, dan saat itu pula ibunya dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ya kita ceritakan bukan dalam artian kita ingin ya kasihan dengan Nabi, bukan. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu lahir dalam keadaan yakin, dan umur 4 tahun ibunda beliau telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kejadian ini ada pada diri seseorang di antara kita yang hadir di sini. Dia lahir tanpa seorang ayah. Kemudian ibunya wafat ya, baik itu ketika ibunya melahirkan dia. Ada orang ketika ibunya itu melahirkan, maka dikatakan oleh dokter, ibu ini pilihannya cuma 2, ibu yang selamat ya, atau bayi ini yang selamat. Pilih antara salah satu di antara kedua. Apa jawaban ibu? Saya pilih anak saya saja yang selamat. Biar dia yang hidup dan lahir atas permukaan bumi. Biar saya yang berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih saya seorang ibu yang ya, yang ini
adalah menunjukkan bahwa seseorang yang lahir tanpa seorang ibu itu ada sesuatu yang kesedihan yang ada pada diri mereka. Kemudian umur 6 tahun beliau dipelihara oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kemudian berikutnya umur 8 tahun dipelihara oleh pamannya Abu Talib, dan berikutnya umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Jadi saya ringkas saja tentang sejarah ini. Kemudian beliau umur 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Lebih kurang ada sekitar 23 tahun Nabi itu menjalankan dakwahnya. 23 tahun. 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah. Jadi 23 tahun beliau menyampaikan risalah dakwah kepada umat manusia semuanya. Baik, itu sejarah ringkas. Kalau seandainya kita membaca buku Nabi, itu tidak habis 1 bulan. Sekarang riwayat atau biografi tentang Nabi Muhammad itu telah ditulis dalam jutaan buku dan telah ditulis oleh orang dalam ratusan bahasa, bayangkan. Dan ada salah seorang orang barat namanya Michael Hart. Siapa namanya? Bukan Michael Jackson ya, namanya Michael Hart. Dia menulis 100 orang paling berpengaruh di dunia. 100 orang yang paling pintar, yang paling berkuasa dan paling mempengaruhi manusia. Siapa dia buat nomor 1? Di Prophet Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Padahal dia agamanya Kristen, tapi dia menghormati Muhammad dan dalam bukunya itu dia taruh Nabi Muhammad bukan nomor terakhir, tapi nomor 1. Orang kafir saja itu memuliakan Nabi Muhammad dan menuliskan biografi Nabi Muhammad dalam buku mereka. Kita ini kadang umat Islam akhir-akhir zaman ini ceramah maulid saja kita itu ribut. Ceramah maulid saja kita itu ngantuk. Padahal yang dibicarakan adalah sosok junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Kalau ayah kita itu jasanya melahirkan kita. Kalau ibu kita jasanya yang melahirkan kita. Dan memberi nafkah kepada kita. Tapi Nabi Muhammad itu memberikan hidayah yang luar biasa kepada kita. Kalau bukan Nabi, maka kita belum tentu bisa seiring bahu duduk seperti ini. Pasti ada kasta, pasti ada perbedaan, pasti ada di sana itu orang-orang yang bangga dengan jabatannya, yang bangga dengan kekayaannya, yang bangga dengan kecantikannya. Tapi saat ini kita semuanya sama. Sesuai dengan sabda Rasulullah, an-nasu sawasiyatun. Manusia itu sama seperti ka'asnadil mashtab, seperti gigi. Lihat gigi itu sama enggak semua susunannya? Sama. La farqa libanir wala lifaqirin illa bittaqwa. Tidak ada beda antara orang yang miskin dengan orang yang kaya, kecuali ketakwaan yang akan membedakan mereka. Ini hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Maulid ini, saya ingin bertanya kepada seluruh kita dan mohon dijawab dengan betul-betul apakah kita yang hadir ini mencintai Rasulullah SAW? Yang cinta itu cuma di atas saja. Itu jangan-jangan ini suara loudspeaker ke atas saja yang dengar Saya tanya sekali lagi, mohon jawab dengan hati nurani. Apakah kita yang hadir di sini cinta kepada Rasulullah SAW? Cinta? Oke. Ada 3 tanda cinta. Jadi kalau udah bicara cinta, anak-anak muda langsung buka mata. Cinta Ustaz. Ada 3 tanda cinta. Yang pertama sekali, tanda cinta itu adalah kita mengikuti sifat orang yang kita cintai. Kita mengikuti karakter, tingkah laku orang yang kita cintai. Saya lihat di sini banyak pecinta Ronaldo, saya lihat. Betul
nampak dari segi rambutnya, ya. Banyak di sini juga mungkin pecinta siapa Muhammad Sholat. Ada pecinta Muhammad Sholat di sini? Ada ya? Sholat. Mungkin dilihat dari segi jenggotnya gitu ya. Dilihat jenggot. Ya, atau mencintai ini. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan ikut gayanya, ikut sifatnya. Kalau betul-betul ini kita ingin mengukur apakah kita yang hadir ini cinta kepada Rasul atau tidak, maka yang pertama sekali lihat apakah kita mengikuti sifat Rasul atau jauh sekali sifat kita daripada Rasulullah SAW. Saya kesempatan yang berbahagia ini hanya menyampaikan 3 sifat Rasul. Nggak banyak-banyak ya, 3 sifat Rasul saja yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Yang pertama, Nabi Muhammad itu bersifat lemah lembut. Apa yang pertama? Mau dicapai. Rasulullah itu punya sifat lemah lembut. Apa lawan daripada lemah lembut? Kasar. Maksud lemah lembut di sini bukan lemah gemulai. Ketika ada orang yang telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dengan siapa? Tapi di mana? Baring-baring aja. Nah, itu lemah gemulai, nggak boleh. Itu mendayu-dayu namanya. Ya. Yang dimaksud dengan lembut ini ada 4 bentuk kelembutan. Yang pertama, dari segi wajah dulu. Nabi Muhammad itu nampak kelembutan beliau selalu memancarkan senyuman. Apa? Senyum. Dan senyum Nabi itu 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Gimana bentuknya? Coba senyum seperti saya. Coba pasang senyum semuanya. Ada ayo 1, 2, 3. Pasang senyum. Ayo. Oke. Sudah? Adik-adik punya handphone? Ada handphone di bawah? Coba keluarkan handphonenya. Iya, keluarkan handphonenya. Nggak apa-apa. Ayo keluarkan handphone. Sekarang saya perbolehkan. Silakan. Ini nggak apa-apa. Ini adik-adik silakan keluarkan handphonenya selfie. Ya. Ini kalau kita nggak pernah senyum, ya, apa yang terjadi dengan diri kita? Coba, maaf ya. Coba masing-masing selfie. Ini nggak ada yang ikutin ya. Ada handphone? Nggak ada bawa handphone. Tapi nggak usah. Bapak, nggak jadi. Nggak ada yang praktekkan. Nah, saya tanya, mana yang kita sukai oleh hati kita? Senyumkah atau melembutkan? Mana yang disukai oleh jiwa kita apa? Sifat senyum. Ini paling penting. Nabi Muhammad itu kata para sahabat selalu tersenyum. Ya, marah pun beliau boleh juga tersenyum. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang selalu tersenyum. Jadi saya sampaikan, kita yang laki-laki itu dengan orang tua itu nampakkan wajah yang ceria, senyum kepada mereka. Ya, kita yang perempuan laki-laki di sini berjumpa dengan orang tua kita tersenyum. Jumpa dengan kepala sekolah kita juga tersenyum. Jumpa dengan guru kita juga tersenyum. Jumpa dengan kawan kita juga tersenyum. Nah, senyum ini adalah karakter orang Islam. Dan senyum itu akan membuat awet muda. Yang sekali pahami. Senyum itu membuat awet muda dan berpahala. Kata Nabi apa? Tabassamuka liwajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudara itu akan mengandung sedekah. Adik-adik, punya uang nggak? Punya uang nggak? Sering bersedekah nggak? Mau nggak? Sedekah tanpa kasih uang, mau nggak? Gimana caranya? Tersenyum. Ini luar biasa. Dan umat Islam saat ini sudah dilarang tersenyum, ya. Nah, sehingga nampak tua seperti itu. Yang kedua, sifat lemah lembut Nabi, beliau selalu mengucapkan salam. Mengucapkan apa? Salam. Beliau kalau pulang ke rumah, itu di rumah
ada istri beliau, ada keluarga beliau, beliau ucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari Rasul untuk berjawab ya. Bukan berarti sudah selesai ceramah di atas, kalau dengan kayaknya sudah selesai ceramah sebelum salam. Ya, adik-adik kalau pulang ke rumah ada nggak salam dengan orang tuanya? Ya. Atau buka pintu, dorong terus, nggak pernah mengucapkan salam. Pernah? Jangan. Maka di sini berjumpa dengan guru, pulang ke rumah, berjumpa dengan orang tua, ucapan kita adalah Assalamualaikum. Ibu-ibu, ini ada kejadian. Adik-adik ya. Ada kejadian, ada seorang anak, dia pulang ke rumah, itu nggak pernah ucapkan salam. Nah, suatu ketika anak ini mendengarkan ceramah seorang ustaz, sama seperti saya memberikan ceramah hari. Dia memberikan ceramah, kalau kita berjumpa dengan seseorang itu harus mengucapkan salam. Kita pulang ke rumah harus juga mengucapkan salam. Maka mulailah dia praktekkan, pulang dia ke rumah. Biasanya nggak pernah mengucapkan salam sampai di rumah, dia buka pintu pelan-pelan, gitu, terbuka pintu, maka kemudian dia mengucapkan Assalamualaikum. Tiba-tiba ibunya itu di dapur dan ibunya terkejut. Cepat-cepat dia pakai jilbab, cepat-cepat dia lari ke depan. Yang dilihat di depan itu ternyata anak dia. Terkejut saya. Lebih itu Najami bro. Ya, karena anaknya nggak pernah mengucapkan salam, tiba-tiba dia menganggap bahwa anaknya sebagai tamu. Nah, maka banyak anak-anak itu pulang ke rumah tanpa salam. Berarti dia tidak menghormati orang yang ada dalam rumah. Dia adik-adik. Nanti kalau seandainya pergi pulang dari sini, nah, coba nanti ucapkan Assalamualaikum di depan kita. Kalau bisa salam juga dengan orang tuanya. Dalam lokal gitu juga, ada guru dalam lokal, kita juga mengucapkan Assalamualaikum. Nah, inilah sebagai bentuk bahwa kita memiliki sifat lemah lembut. Banyak orang, maaf ya, anak-anak muda zaman sekarang, dia membuka pintu itu bukan dengan tangan, bukan dengan mulut, tapi dia tendang kaki pintu rumahnya. Nah, dia tendang kaki pintu rumahnya, dia banting ya pintu rumahnya, dia gedor pintu rumahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sifat lemah lembut dari orang tersebut. Ini yang kedua. Sifat lemah lembut yang ketiga, ya, lemah lembut yang ketiga itu di mana lembut perkataan, lembut ucapan. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan saja tidak pernah. Ya, saja nggak pernah beliau ucapkan. Kata Anas bin Malik, saya menjadi pembantu di rumah Nabi itu lebih kurang 10 tahun. Kata Anas, saya menjadi pembantu di rumah Rasul lebih kurang 10 tahun. Nggak pernah sekalipun Nabi itu mengatakan subhanallah. Mungkin kalau ada pembantu itu kerja di rumah kita, ya bukan hanya kita ucapkan makian, cacian, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula dengan kita ini, ya maaf ya, kalau ada orang itu ngomongnya kasar, juga nggak suka cekap foto, ngomongnya itu sering menyinggung perasaan orang lain, nah berarti dia tidak mencontoh akan Rasulullah SAW. Maka ciri khas orang Islam itu lembut dalam bertuturkan. Ya, ini adalah bentuk kelembutan. Kemudian yang keempat, kelembutan itu tidak main tangan. Ini, adik, ya kakak, abang, tidak sempat kita main tangan. Ada orang kalau marah sedikit itu mukul. Ada orang kalau marah sedikit itu mencubit. Ya, ada orang marah sedikit itu nampar. Ada yang lebih bahaya lagi, marah tumbuk tonjok orang. Ada lagi lebih bahaya, itu bunuh orang. Itu yang sempat. Maka nggak boleh orang Islam itu berkelahi, nggak boleh. Nggak boleh berantem.
Ya, ini hati-hati ini anak-anak muda semuanya. Ya, kalau kita lihat di luar daerah itu ada namanya tawuran. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini kalau orang Islam itu tidak boleh menggunakan fisik. Tidak boleh menggunakan fisik. Orang Islam itu harus memiliki sifat lemah lembut di mana tangannya itu tidak boleh dia gunakan kecuali hanya untuk kebaikan-kebaikan saja. Ini adalah sifat lembut daripada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, tanda cinta seseorang kepada orang lain tersebut, ya, adalah merindukan orang lain. Merindukan. Adik-adik, saya tanya, pernah nggak kita rindu dengan seseorang? Ada apa dengan rindu? Ya, ada apa dengan rindu? Ya, halo, ada apa dengan rindu? Apa pengertian rindu itu? Rindu itu bisa membuat orang demam, betul tidak? Iya, yang jawab itu sering rindu, ya. Rindu itu bisa membuat orang itu menjadi menjadi bete, betul tidak? Rindu itu bisa membuat orang bisa frustasi, betul tidak? Rindu itu bisa membuat orang bunuh diri, betul tidak? Ya, itu rindu yang tidak benar. Ya, saya bertanya kepada kalian semua, kepada kita yang hadir di sini, kepada antum dan antuna di sini, pernah tidak kita merindukan Rasulullah SAW? Ya, pernah tidak, adik-adik, kita merindukan Nabi? Pernah tidak? Gimana caranya merindukan Nabi itu kira-kira? Wahai Nabi, saya rindu. Ya, ini saya kasih contoh. Ya, Abu Bakar itu sahabat dekat Nabi. Setiap hari beliau itu bertemu dengan Rasul dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap hari juga dia ingin selalu bersama Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah. Siapa namanya? Rabi'ah ini dekat sekali dengan Rasul. Dia selalu memberikan air kepada Nabi ketika Nabi berwudu. Ya, Nabi berwudu, dia berikan air. Suatu ketika Rabi'ah ini menangis Rabi'ah. Dia katakan, apa wahai Nabi? Sekarang saya dapat bertemu dengan engkau, memberikan air kepada wahai Rasul, tapi nanti tidak di hari kiamat. Engkau pasti bersama Nabi, para orang-orang saleh dan para orang-orang terhormat. Dan saya nanti di akhirat tidak nanti lagi bisa bertemu dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Jadi Rabi'ah menangis terisak-isak disebabkan beliau itu khawatir kalau seandainya nanti di akhirat tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, apa kata Rasul? Al-mar'u ma'a ahabba. Seseorang itu akan Allah utus nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Ya, kalau kita kepada Rasul kita saat ini rindu kita dengan Rasul, maka di akhirat kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, ya, beliau mengutus utusan kepada Aisyah. Waktu itu Rasulullah telah wafat, Abu Bakar juga telah wafat. Kata Umar, wahai utusan, sampaikan kepada Aisyah bahwa saya meminta agar saya dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Jadi permintaan daripada Umar agar beliau nanti kalau wafat dikuburkan di samping kuburan siapa? Nabi Muhammad. Wafat Umar bin Khattab dan beliau dikuburkan di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sudah wafat pun dia telah tetap rindu ingin bersama dengan Rasulullah SAW. Adik, ada yang pernah naik haji di sini? Jutaan? Ada yang pernah naik umrah di sini? Yang umrah sudah pernah? Ya, ibu-ibu mungkin ada yang pernah naik haji, bu, udah alhamdulillah.
Ya bapak-bapak yang mungkin tidak pernah naik haji, adik-adik, ibu udah haji bu? Belum ya? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu salah satu harapan kita, ya, agar kita dapat menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Jadi saya cerita sedikit, ini pengalamannya, ini bentuk rindu pada Rasul. Ketika kita melewati kuburan Nabi Muhammad SAW, itu semua orang itu menangis. Ya, semua orang nangis ketika dia melewati kuburan Nabi. Sekarang masa pandemi COVID-19 ini, itu nggak boleh ziarah lagi ke makam Rasul. Nggak boleh lagi itu pergi ke Raudhah, nggak boleh lagi. Karena COVID itu ditutup sementara. Tapi sekarang sudah dibuka secara perlahan-lahan. Dan saya sendiri mengalami itu, ya luar biasa kalau seandainya kita lewat di kuburan Nabi itu, kita menangis, menitiskan air mata. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka kita ada sedikit kerinduan dan ada sedikit rasa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Saya doakan di sini, yang hadir di sini, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat menziarahi makam Rasulullah SAW. Sekali lagi saya berdoakan supaya yang hadir di sini dapat menghadiri kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan dapat mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sudah berapa menit ceramah yang saya sampaikan ini, sedikit banyaknya mari kita mengambil hikmah dan juga makna daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan tadi tentang waktu, maka kami adakan sampai di sini saja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, syakiran wa hamdihi wa fi hamdul kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana ya Allah fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Menatap. Biarlah hamba-hamba-Mu hari ini dulu ya Allah, pada 12 Rabiul Awal ini ya Allah, di SMA 1 ini ya Allah, di musola yang kami cintai ini ya Allah, tidak lain dan tidak bukan, kami ingin mempersembahkan rasa cinta kami kepada Rasulullah yang mulia Muhammad SAW. Hanya ini yang kami lakukan, hanya dapat mengingat sejarah Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan sahabatmu yang dapat membela, menegakkan kebenaran, mereka berjihad jalanmu, mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan akan harta mereka ya Allah, mengorbankan akan jiwa mereka ya Rasulullah SAW. Hari ini kami hanya dapat hadir di sini mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah tentang kelahiran dan sifat-sifatmu yang mulia. Pada kekurangan kami ya Allah, ya Rasulullah, kami belum bisa mencontohmu wahai Rasulullah SAW. Kami orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, belum sempat berakhlak seperti akhlakmu yang mulia, belum sempat bersifat seperti sifatmu yang istimewa, belum sempat mengikuti ibadahmu di mana engkau berdiri untuk salat sampai bengkak kedua telapak kakimu. Sementara kami adalah orang-orang yang malas dalam mengerjakan kebaikan. Ya Allah ya Tuhan kami, rindu rasanya hati kami bertemu dengan rindu hati ini kami rasanya ingin berziarah ke makam. Tapi suasana sekarang COVID-19 yang belum berakhir, kami belum bisa untuk berziarah, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah di makammu yang mulia, sehingga itu terhalang oleh kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan dan titipkan salam kepada baginda Muhammad SAW di hari Rabiul Awal ini, 12 Rabiul Awal di hari kelahiran baginda kami Muhammad SAW. Sampaikan salam kami kepada beliau dan sampaikan dari umatnya yang terlorong untuk mencintainya ya Allah, dan mohon doa dari kami kepada beliau ya Allah agar beliau berikan syafaatnya, rahmatnya, dan kalau di akhirat beliau sempat untuk bertemu dengan kami dapat melihat wajah beliau, dapat duduk dalam surga bersama beliau, menatap wajah mulia beliau, dan dapat meminum satu cangkir minuman
yang diserahkan oleh beliau setelahnya. Kami minum air tersebut dan kami tidak akan kehausan setelah itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa ibu kami ya Allah. Dosa kepada ayah kami, ibu kami yang telah tua ya Allah, yang tiada berdaya, sudah sakit-sakitan. Ayah kami mencari nafkah, ada yang menarik becak ya Allah, ada yang menarik gojek, ada juga yang bekerja ya di pegawai, ada juga yang menjadi guru dan lain-lain sebagainya ya Allah. Demi cita-cita kami ya Allah, demi masa depan kami ya Allah, rahmati keduanya ya Allah. Ibu kami telah melahirkan kami. Jika seandainya Nabi Muhammad yang lahir tanpa seorang ayah, alhamdulillah kami dapat melihat ayah kami. Jika baginda kami ini akan Rasulullah SAW yang lahir umur 4 tahun beliau telah ditinggal oleh ibunya, maka kami alhamdulillah punya ibu yang dapat kami ya berikan kasih sayang dan juga cinta kepada ya Allah ya Tuhan kami, sayang ibu kami, sehatkan badannya, mudahkan rezekinya. Begitu juga dengan ayah kami, kuatkan tubuhnya, kuatkan badannya, dan dapatkanlah beliau rezeki-rezeki halal yang baik ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah umur yang panjang kepada guru-guru kami ya Allah, kesehatan yang sempurna kepada guru-guru kami, karena mereka telah bersusah payah mendidik kami, memikirkan kami, dan menghabiskan tenaga untuk kami. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, didiklah hati kami, didiklah diri kami untuk menjadi orang-orang terbaik, insan-insan terbaik yang nanti akan mencapai cita-cita terbaik, mempersembahkan kepada orang tua kami, dan mereka akan tersenyum dengan prestasi yang kami raih. Ya Allah, hindarkan kami dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari game-game online, dari judi-judi online, dan juga dari judi-judi perjudian yang lain ya Allah, dan daripada maksiat-maksiat yang lain ya Allah, sehingga kami sehat pikiran kami, sehat akal kami, dan kelak kami menjadi anak-anak yang saleh. Anak yang ketiga orang tuanya wafat, kamilah yang akan nanti menjadi imam kepada ibunda kami, kepada ayah kami nanti. Kamilah yang menjadi orang-orang yang akan mendoakan keduanya nanti ya Allah, kami menjadi anak-anak saleh sehingga keduanya wafat dan keduanya mendapatkan kebaikan kami ya Allah. Bukan anak yang durhaka kepada orang tua, yang durhaka kepada guru, bukan anak yang berbuat anak yang taat ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, suatu saat Engkau akan wafatkan kami, Engkau akan ambil akan ajal kami ya Allah, ambil ajal kami. Di saat ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kami dalam keadaan beramal saleh, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berakhirnya doa dan selamat tadi, berakhirlah pula acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya Allah Bisriatul Mawar selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebab terjadi kita ceramah maulid sudah selesai. Sekarang dengan bersahaja kita kembali ke kelas masing-masing untuk perintah selanjutnya. Jangan mengambil inisiatif sendiri-sendiri. Artinya kita jadwal pulang sekolah jam 1, apakah nanti dipercepat atau tidak percepat, kita waktu. Biasakan seperti itu, jangan ambil inisiatif sendiri-sendiri. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak.